Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar pengembangan kurikulum pada prinsip efektif dan bagaimana implementasi dari prinsip efektif tersebut dalam proses pembelajaran. Saya Faiza Zahra sebagai pembicara pertama akan menjelaskan definisi prinsip efektif dalam pengembangan kurikulum secara rinci. Baik, prinsip efektif dalam pengembangan kurikulum dapat didefinisikan sebagai sejauh mana rancangan program pembelajaran yang telah disusun telah dicapai atau diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Seiring dengan berkembangnya prinsip efektif dalam pengembangan kurikulum, tentunya harus sejalan dengan implementasi prinsip efektif tersebut dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, dalam proses pembelajaran terdapat dua aspek yang berperan. Yang pertama adalah guru, yang kedua adalah peserta didik. Sehingga dalam implementasinya, prinsip efektif ini akan dilihat dari dua aspek tersebut. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana efektivitas mengajar guru. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana efektivitas belajar murid. Nah, pada presentasi kali ini, rekan saya nantinya akan menjabarkan satu persatu bagaimana prinsip efektivitas ini dalam proses pembelajaran diimplementasikan oleh guru dan peserta didik. Serta diskusi kali ini nantinya akan ditutup oleh kesimpulan sebagai akhir pembicaraan kelompok kami secara keseluruhan. Untuk pembicara selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Mutia Alvita yang akan menjelaskan mengenai prinsip efektivitas dalam guru ketika mengajar. Dipersilakan kepada Kak Mutia Alvita. Baik, selanjutnya yaitu aspek yang diperhatikan dalam prinsip efektif. Nah, sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya mengenai apa itu prinsip efektif dalam proses pengembangan kurikulum. Nah, dalam pengembangan kurikulum, prinsip efektif itu bisa dilihat dari sejauh mana program pembelajaran dapat diimplementasikan dan diterapkan di dalam kelas. Nah, dalam prinsip efektif ini kita melihat dari dua sudut pandang, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa atau peserta didik. Yang pertama yaitu efektivitas mengajar guru. Nah, dalam hal ini, guru mengajar dan menyampaikan materi harus sesuai dengan RPP yang telah dibuat, yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Yang di dalamnya biasanya terdapat model, metode, modul ajar, serta asesmen dan penilaian yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik. Sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal, tepat waktu, dan tidak ada materi yang terlewat untuk diajarkan. Nah, apabila semuanya bisa diimplementasikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pembelajaran dapat dikatakan efektif. Seperti itu. Selanjutnya yaitu efektivitas belajar siswa. Berkaitan dengan bagaimana cara siswa dalam memahami pelajaran dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dirancang oleh guru. Jadi misalkan contohnya dalam sebuah RPP yaitu ada di dalamnya menyisipkan mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, seperti ini. Nah, dalam satu RPP, contoh RPP menyisipkan profil pelajar Pancasila, ada benar kritis, mandiri, bergotong royong. Nah, apabila profil pelajar Pancasila ini bisa diterapkan selama proses pembelajaran dalam kelas, pembelajaran tersebut juga bisa dikatakan efektif, yaitu sesuai dengan apa yang telah disusun di dalam RPP. Selain itu juga di dalam RPP biasanya kita ada kegiatan awal, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. Nah, dari ketiga kegiatan tersebut, apabila semuanya bisa dilaksanakan dan diterapkan kepada peserta didik sesuai dengan waktunya, maka pembelajaran dapat dikatakan efektif. Atau prinsip efektif tersebut telah tercapai dalam proses pembelajaran. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai pengimplementasian prinsip efektif di dalam kelas bisa dijelaskan kembali oleh teman saya, yaitu Kak Tani. Silahkan Kak Tani. Terima kasih Kak Mutia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi terkait prinsip efektivitas pada pembelajarannya di sekolah. Untuk menjelaskan hal tersebut, saya memberikan salah satu contoh RPP yang telah dirangkai atau didesain oleh guru yang nantinya akan diterapkan di sekolahnya yang menggunakan kurikulum Merdeka.
RPP yang saya ambil atau yang saya pilih yaitu RPP terkait materi stoikiometri atau perhitungan dasar kimia, di mana materi ini akan dipelajari oleh siswa-siswa kelas 10 SMA. Di dalam RPP tersebut terdapat 3 tahapan atau 3 kegiatan yang nantinya akan dilakukan, yaitu yang pertama adalah kegiatan pembukaan, yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Untuk pertemuan pertama ini diberikan alokasi waktu selama 90 menit. Untuk kegiatan pembukaan itu sendiri diberikan waktu selama 15 menit. Kegiatan inti diberikan alokasi waktu selama 60 menit. Dan kegiatan penutup diberikan alokasi waktu selama 15 menit. Sebenarnya yang ingin saya tampilkan yaitu hanyalah di kegiatan pembukaannya saja. Mengapa? Karena sebenarnya di dalam tahapan kegiatan pembukaan ini ada salah satu kegiatan yang menurut saya kurang efektif apabila kita terapkan di pembelajarannya. Kurang efektifnya bagaimana? Sebab waktu yang diberikan itu tidak sesuai dengan kegiatan yang nantinya akan dilakukan. Mengapa? Coba kita lihat di dalam slide yang sudah saya tampilkan, di mana pada kegiatan nomor 3, guru nantinya akan memberitahu siswa terkait pemahaman konsep tentang perhitungan kimia yang ada hubungannya dengan jumlah mol, massa, partikel, volume gas, hukum dasar kimia, dan reaksi pembatas dalam reaksi kimia. Pasti guru-guru kimia sudah mengetahui, bukan, bahwa materi stoikiometri merupakan materi yang cakupannya sangat luas. Terlebih untuk kegiatan nomor 3, itu guru ingin memberikan pemahaman kepada siswa tentang konsep-konsep terkait semua materi yang ada dalam stoikiometri atau perhitungan kimia. Tentu saja dalam waktu kurang dari 15 menit, pasti sangat sulit untuk bisa dilakukan oleh guru nantinya di dalam kelas. Apalagi dari kegiatan ini nantinya ingin dicapai tujuannya itu adalah siswa dapat memahami atau mengerti konsep-konsep tersebut. Bagaimana? Pasti akan sangat sulit bukan untuk dikuasai apabila hanya waktu 15 menit. Dalam penerapannya saja pasti guru akan memiliki kendala dalam menjelaskannya yang hanya dalam waktu 15 menit. Seperti itu. Jadi menurut saya adalah tahapan ini kurang efektif dirancang atau dibuat, di mana dalam waktu 15 menit tentunya guru pasti akan mengalami kesulitan tersendiri dalam menjelaskannya, sehingga apalagi meminta siswa untuk bisa paham konsep tersebut, pasti akan sangat sulit untuk dilaksanakan. Seperti itu. Jadi, biasanya memang kegiatan nomor 3 itu dilakukan dalam kegiatan inti, bukan dalam kegiatan pembukaan. Sebab, ini materi yang sangat krusial sifatnya. Stoikiometri merupakan perhitungan dasar kimia, di mana materi ini harus sangat dikuasai oleh para siswa. Kalau siswa tidak bisa menguasai materi ini, tentunya nanti akan mengalami kendala-kendala atau masalah selanjutnya, kesulitan selanjutnya dalam menguasai materi-materi kimia lanjutan. Seperti itu. Jadi, materi stoikiometri ini merupakan materi yang sangat penting, yang siswa harus bisa kuasai secara tepat atau secara benar. Ya, diharapkan tidak ada miskonsepsi di dalamnya, diharapkan guru juga bisa menjelaskan dengan baik, dan pemahaman siswa yang diperoleh juga sangat baik. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya pada kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti, di sini dialokasikan waktu selama 60 menit, di mana ada 5 tahapan kegiatan inti yang nantinya akan diberikan atau diterapkan kepada siswa, yaitu kegiatan intinya mengamati, menanya, pengumpulan data, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Dari kelima tahap kegiatan inti ini sebenarnya tidak ada masalah tentang pengembangan RPP-nya. Sebab di kegiatan inti ini guru ingin melakukan praktikum di dalam kelasnya. Dalam waktu 60 menit pasti bisa kita terapkan dengan baik apabila guru juga mengkondisikan kelasnya dengan baik. Gitu. Jadi sebenarnya untuk pembuatan rancangan RPP dalam kegiatan inti itu tidak ada masalah. Ya, jadi permasalahannya hanya tadi di awal di kegiatan pembukaan yang 15 menit seperti itu. Dengan langkah atau kegiatan yang ingin dicapai terlalu luas cakupannya. Selanjutnya yaitu adalah kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, di sini guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari, pastinya materi terkait stoikiometri, dengan pemahaman konsep yang tadi ingin diberikan kepada siswa. Lalu selanjutnya guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini bagaimana. Jadi dalam kurikulum Merdeka memang refleksi itu perlu dilakukan untuk bisa mendiagnosa bagaimana perasaan siswa, bagaimana
keadaan siswa, bagaimana karakteristik siswa. Jadi kita bisa melihat dari kegiatan refleksi ini. Lalu yang ketiga itu adalah memberikan penghargaan atau reward kepada kelompok yang memiliki kinerja terbaik. Jadi di kegiatan inti tadi yaitu adalah memberikan kegiatan praktikum, di mana dalam kegiatan tersebut nantinya juga setiap kelompok harus bisa mengkomunikasikan hasil praktikum yang telah mereka lakukan. Lalu yang keempat yaitu memberikan informasi untuk pertemuan selanjutnya. Perlu teman-teman ketahui, kalau saya perhatikan dari RPP yang telah dirancang oleh guru yang ada yang merancang RPP ini, ya. Jadi materi stokiometri itu diberikan dalam waktu 2 pertemuan, di mana 2 pertemuan, 1 pertemuan ini hanya 90 menit atau 2 jam pelajaran. Nah, ini perlu teman-teman pahami atau mengerti bahwa materi stokiometri itu bisa kita pelajari dalam waktu 4 jam pelajaran dalam 1 minggu di sekolah, namun harus menggunakan treatment yang paling tepat. Mengapa demikian? Kalau treatmentnya tidak tepat, kalau model pembelajarannya atau metode pembelajarannya kurang tepat diaplikasikan di sekolah, pasti tujuan pembelajarannya akan sulit kita capai. Di mana tujuannya itu kita harus bisa membuat siswa mengerti terkait konsep stoikiometri itu sendiri. Stoikiometri yang sudah saya sampaikan sebelumnya cakupannya sangat luas, teman-teman. Ya, jadi materi yang dipelajari di bab stoikiometri ini cakupannya sangat luas, sehingga guru benar-benar harus bisa membuat siswa itu paham dan mengerti terkait konsep ini. Seperti itu. Maka diperlukan rancangan kurikulum atau rancangan RPP yang paling tepat untuk strategi pembelajaran di dalam kelas. Itu merupakan contoh implementasi penerapan prinsip efektivitas pada pembelajarannya di sekolah. Jadi kita melihat apakah RPP yang telah dirancang oleh guru sesuai dengan kelima prinsipnya tadi, ya ada relevansi, kontinuitas, efektivitas, efisien, dan lain sebagainya, sesuai atau tidak dengan penerapannya di dalam pembelajaran di sekolah. Seperti itu. Jadi kalau kita telaah tadi RPP yang barusan saya tampilkan, bahwa sebenarnya bisa saja dilakukan di dalam pembelajaran di sekolah, namun perlu ada perbaikan di kegiatan pembukaan. Karena di kegiatan pembukaan ada tahapan yang paling krusial, tahapan yang paling penting untuk bisa diterapkan di dalam kelas. Jadi bukan hanya sekedar pembukaan, bukan hanya sekedar memberikan materi secara kulitnya saja atau garis besarnya saja, tapi harus secara mendalam. Nah, mungkin di kegiatan inti tujuannya adalah untuk memahami materi tersebut secara mendalam, tapi tetap perlu ada penguatan dari pendidik atau dari guru. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan terkait implementasi penerapan prinsip efektivitas dalam pembelajaran di sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan tentang prinsip efektivitas ini pada siswa. Kalau tadi terhadap guru, sekarang terhadap siswa yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Fian dan Yunisa. Silakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip efektivitas kurikulum dalam pandangan siswa. Dalam implementasinya, efektivitas belajar siswa ini sebagai indikator keberhasilan perancangan kurikulum. Target efektivitas belajar siswa yaitu guru mengharapkan bisa mencapai 100%. Dan juga menurut Hamalik, Kamal, dan Mutiana, prinsip efektivitas ini mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum ini mencapai tujuan dengan tepat, baik kualitas maupun kuantitas. Berikut ini merupakan cara guru dapat mengenali gaya belajar peserta didiknya. Yang pertama, yaitu dengan pengamatan langsung. Yang kedua, dengan observasi, dan yang ketiga, dengan memberikan angket kepada siswa. Dalam kelas, guru dapat langsung mengamati siswa ketika belajar, apakah lebih suka auditori, visual, ataupun kinestetik. Dan juga, guru dapat memberikan praktik langsung ketika memang siswa antusias dalam praktik langsung, berarti siswa gaya belajarnya lebih condong kepada kinestetik. Dan ada cara lain juga untuk menentukan gaya belajar siswa, yaitu melalui tugas. Melalui tugas ini, guru dapat mengetahui apakah siswa langsung menggambarkan tugasnya ataupun memperhatikan langkah-langkah yang tertulis dalam tugas, ataupun langsung memperhatikan langsung tugas tersebut.
Mengapa mengenali gaya belajar siswa ini penting? Yaitu karena bagi siswa, dengan mengetahui gaya belajarnya, mereka diharapkan dapat menyerap ilmu atau informasi secara maksimal, bergantung dengan gaya belajarnya masing-masing. Dan bagi guru, yaitu agar guru dapat memfasilitasi pembelajaran di kelasnya sesuai dengan gaya belajar yang disukai peserta didik. Baik, terima kasih. Sesuai dengan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya, bahwa prinsip efektivitas dalam pengembangan kurikulum adalah sejauh mana rencana program pembelajaran telah dicapai atau diimplementasikan. Prinsip efektivitas dalam belajar siswa ini bagaimana cara siswa untuk memahami pembelajaran di kelasnya. Berikut ada video singkat yang Bapak Ibu bisa kritisi. Silakan untuk disimak. Apa itu tanaman hidroponik? Tanaman hidroponik adalah sebuah sistem penanaman dengan media tanpa tanah. Jadi media tanamnya menggunakan larutan air yang mengandung nutrisi agar tumbuhan berkembang secara baik, dan adapun sebagian tanaman menggunakan media tanam kerikil, pasir kasar, sabut kelapa, rockwool, perlit atau serat kayu. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah metode pembelajaran tersebut dapat berjalan secara efektif? Silakan Bapak Ibu untuk mengkritisinya. Jika yang menjawab ya, mungkin ada beberapa siswa yang dapat memahami pembelajaran dengan metode tersebut. Namun ada beberapa siswa lainnya yang tidak bisa dapat memahami pelajaran dengan metode itu. Sehingga guru dituntut untuk berinovasi, menggunakan kreativitasnya atas beragamnya karakteristik gaya belajar siswa yang ada di kelas. Baik Bapak Ibu, ada beberapa karakteristik gaya belajar siswa yang kita temui di kelas. Yang pertama ada gaya belajar visual, dengan ciri-ciri anak memiliki tulisan yang relatif bagus, lebih suka membaca, dan lebih memperhatikan penampilannya. Untuk gaya belajar ini, Bapak Ibu bisa menerapkan pembelajaran efektif dengan menggunakan mind mapping di kelasnya. Kemudian yang kedua ada auditory, dengan ciri-ciri anak suka membaca sambil bersuara, menyukai musik, dan fasih berbicara. Untuk gaya belajar ini Bapak Ibu bisa menerapkan metode belajar dengan menggunakan nada, kemudian metode tanya jawab atau presentasi. Kemudian yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik, dengan ciri-ciri anak tidak bisa diam, tulisan kurang bagus, dan pandai meniru orang lain. Bapak Ibu bisa menerapkan pembelajaran efektif ini dengan melakukan aktivitas ice breaking di kelasnya, kemudian menyuruh siswa untuk menulis sambil Bapak Ibu menjelaskan. Nah, itu beberapa karakteristik gaya belajar siswa yang kita temui di kelas. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Silakan. Berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya mengenai konsep dasar dalam proses pengembangan kurikulum, khususnya dalam prinsip efektivitas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa dalam prinsip efektivitas memiliki dua sudut pandang penting. Yang pertama adalah efektivitas mengajar guru, mencakup bagaimana guru bisa membuat RPP yang efektif dan bagaimana implementasi RPP tersebut terjadi secara efektif juga di dalam kelas. Yang kedua adalah efektivitas belajar siswa. Dalam hal ini adalah bagaimana siswa bisa belajar secara efektif di kelas, sehingga bisa menyerap ilmu pengetahuan secara maksimum, sehingga siswa bisa mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, apabila kedua sudut pandang ini sudah berjalan secara efektif, maka bisa dikatakan perancangan kurikulum sudah tepat. Nah, keuntungan lainnya adalah potensi adanya hambatan belajar siswa bisa berkurang. Yang kedua, guru tidak mengalami lagi kesulitan dalam proses perancangan dan juga pembelajaran karena sudah mengetahui karakter siswa dan hal-hal penting yang harus diperhatikan yang menganut prinsip efektivitas tadi. Yang ketiga adalah siswa diharapkan bisa mencapai capaian pembelajaran dengan bahagia dan merdeka karena belajar bukanlah sebuah beban melainkan menyenangkan. Yang keempat, apabila nanti ditemukan perbedaan karakter belajar oleh siswa, maka guru tidak lagi kaget untuk menggunakan metode mana yang tepat untuk menyesuaikan karakter tersebut. Karena apa? Karena guru sudah membuat petunjuk tambahan agar pembelajaran menjadi efektif nantinya. Nah, hal ini sudah sesuai dengan pembelajaran paradigma baru yang sekarang sudah diterapkan dalam kurikulum Merdeka pada saat ini.
Nah, begitu saja mungkin penyampaian dari kelompok saya, kelompok kami. Semoga hal-hal yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, semoga bisa ketemu di lain waktu dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.